Lagi-lagi saya jumpa Nyonya dalam keadaan seperti ini. Hal ini tak bisa dibenarkan, Nyonya Martopo. Nyonya menyiksa diri. Koki dan babu bergurau di kebun sambil memetik tomat. Semua yang hidup sedang menikmatinya. Bahkan kucing kita pun tahu bagaimana berjenaka, berbahagia, berlari-lari kian kemari, berguling-guling di rumputan dan menangkapi kupu-kupu. Tetapi Nyonya hanya memenjarakan diri Nyonya dalam rumah, seakan-akan suster di biara. Ya, memang Nyonya tak pernah meninggalkan rumah tidak kurang dari 1 tahun. Dan saya tidak akan pergi keluar. Kenapa? Riwayatku sudah tamat. Suamiku terbaring di kuburnya. Dan aku pun telah mengubur diriku sendiri di dalam 4 dinding ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Ini lagi. Ngeri saya mendengarkannya. Sungguh, Tuan Martopo telah mati. Itu kehendak Allah. Dan Allah telah memberikannya keabadian. Itulah yang Nyonya ratapi dan sudah sepantasnya Nyonya menyudahinya. Sekarang inilah waktunya untuk pergi dan meninggalkan semua itu. Haruskah orang melelehkan air mata terus-menerus dan memakai baju hitam yang muram itu? Nyonya, suami saya pun telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu. Saya berduka cita untuknya. Sebulan penuh saya melelehkan air mata. Tapi sudah itu sudah selesai. Haruskah orang berkabung selama-lamanya? Itu sudah lebih dari yang sepantasnya untuk suami Nyonya. Nyonya telah melupakan semua tetangga Nyonya. Nyonya tidak pernah pergi keluar dan tidak menjamu seorang pun. Kita hidup, maafkanlah, seperti laba-laba. Dan kita tak pernah menikmati cahaya yang gemilang itu. Pakaian-pakaian pesta dikritik tikus, seakan-akan tak ada orang baik dunia ini. Padahal di daerah ini penuh orang-orang yang menyenangkan. Di desa ini, Peveni mengadakan location. Wah, bintang-bintang filmnya cantik. Orang tak akan puas melihat mereka. Tiap malam minggu, mereka mengadakan pertemuan. Bintang filmnya kocak. Bahkan Raden Ismail bermain pencak. Oh, nyonyaku. Nyonya masih muda dan cantik. Apabila memberikan semangat yang remaja itu, kecantikan toh yang tak ada yang abadi, Nyonya. Apabila 10 tahun lagi Nyonya baru menyadarinya, ya sudah terlambat. Saya minta jangan bicara seperti itu lagi. Bu Darmi telah tahu bahwa sejak kematian Mas Martopo, hidup ini tak ada lagi gunanya untuk saya. Bu Darmi kira aku ini hidup. Tidak, sama sekali tidak. Itu hanya nampaknya saja. Mengertikah, Bu Darmi? Oh, saya harap arwahnya yang telah pergi itu melihat bagaimana aku mencintainya. Saya tahu ini bukan pula rahasia bagimu. Suamiku sering tidak adil terhadapku, kejam, dan ia tidak setia.
tetapi aku akan setia kepada bangkainya dan membuktikan kepadanya betapa aku bisa mencinta. Di sana, di akhirat, ia akan menyaksikan betapa aku masih sebagai dulu. Apakah faedahnya kata-kata semacam itu? Bila lebih patut Nyonya berjalan di kebun atau memerintahkan orang untuk memasang kuda kesayangan kita, si Tobi dan si Hiro. Atau kemudian pergi pesiar atau mengunjungi para tetangga. Benar. Oh, Nyonyaku, ada apa? Nyonyaku, demi Tuhan katakan ada apa? Suami saya sangat mencintai kuda itu. Si Tobi itu, ia selalu tahu bagaimana mengendarainya apabila ia meninjau kebun-kebun. Bahkan, ia pernah pula mendaki Gunung Bromo. Alangkah gagahnya apabila ia menarik kekang kuda dengan tangan-tangannya yang gagah itu. Tobi, berilah ia rumput 2 kali per hari ini. Baiklah Nyonya, baik. Siapa itu? Saya tak mau terima tamu. Iya Nyonya. Engkau akan melihat, Martopo, betapa aku bisa mencintai dan mengampunimu. Cintaku bisa mati hanya apabila aku mati. Dan tidakkah engkau baik dan setia? Aku telah memalu. Aku adalah istri yang mengurung diriku, dan aku akan tetap setia sampai mati. Dan kau tak punya malu, monyet yang tercinta. Kau selalu meninggalkan aku berminggu-minggu lamanya. Oh, Nyonya, ada orang yang ingin bertemu dengan Nyonya. Mendesak untuk bertemu dengan Nyonya. Siapa itu? Sudah ibu katakan, sejak kematian Mas Martopo, saya tak mau terima satu pun. Sudah, namun ia tak mau mendengarkannya. Katanya, urusan yang sangat penting, Nyonya. Sudah ibu katakan, bahwa saya tak mau terima tamu. Ya, saya sudah berkata begitu, tetapi ia orang yang ganas. Ia mencaci maki dan ingin menerobos masuk ke dalam kamar. Sekarang ia sudah di kamar makan, Nyonya. Terlalu. Baiklah, bawa dia kemari. Orang tak tahu adat. Orang-orang tanpa guna. Apa pula yang mereka kehendaki dariku? Kenapa mereka selalu mengganggu ketentramanku? Ya, sekarang saya sudah tenang. Saya harus masuk biara. Ya, biara. Orang goblok, engkau terlalu banyak omong. Dasar keledai. Nyonya, saya merasa terhormat untuk memperkenalkan diri saya. Mayor Laskar Rakyat di zaman revolusi. Kini mengundurkan diri dan menjadi pengusaha perkebunan. Adapun nama saya, Baitul Bilal. Kedatangan saya kemari terpaksa mengganggu Nyonya untuk suatu urusan yang sangat mendesak. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya, yang mana saya sangat merasa beruntung untuk bisa bersahabat, meninggalkan 2 buah bon yang berjumlah Rp12.000. Dan ke bank rakyat besok pagi. Maka saya minta untuk Nyonya melunasi hutang tersebut hari ini. 12. Suami saya mengubun apa saja pada Tuan. Macam-macam. Minyak, telur, gula, kopi, dan rumput untuk kuda-kudanya. Oh, rumput. Oh ya, Bu Darmi, jangan lupa bawa makan rumput
2 kali lipat hari ini. Baiklah, bila Mas Martopo berhutang kepada Tuan, tentu saya akan membayarnya. Tetapi sayang, hari ini uangnya tak ada pada saya. Besok, bendahara akan pulang dari kota, dan saya akan memintanya untuk memberikan apa yang sepantasnya untuk Tuan terima. Tetapi saat ini, saya tidak bisa memberikan apa yang Tuan minta. Dan lebih daripada itu, baru tepat 7 bulannya suami saya meninggal dunia. Dan saya tidak bernafsu untuk membicarakan masalah uang. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri. Jika saya tidak bisa, mereka akan menyita perkebunan saya. Besok lusa, Tuan akan menerima. Saya tidak membutuhkan uangnya besok lusa, tapi hari ini. Saya menyesal, tapi hari ini saya tidak bisa menunggu sampai besok lusa. Tapi apa daya saya, kalau memang tak punya uang. Nyonya tak bisa bayar? Tak bisa. Itulah kata Nyonya yang terakhir? Yang terakhir. Sungguh-sungguh? Ya, sungguh-sungguh. Terima kasih. Dan mereka mengharapkan saya untuk menahan diri. Penagih pajak di jalan tadi bertanya kepada saya, kenapa saya selalu khawatir? Saya butuh uang. Saya merasa leher saya terjerat. Sejak kemarin pagi saya berangkat dari rumah, sewaktu hari masih subuh. Berjalan ke sana kemari menagih hutang. Kalau ada saja yang membayarkan lumayan. Tapi tidak. Saya sudah berusaha keras. Setan pun menyaksikan bagaimana saya terpaksa harus menginap di penginapan yang terkutuk itu. Di dalam kamar yang sempit, dengan balai-balai penuh piding. Dan sekarang, saya berharap uang sekedarnya dan Nyonya hanya bilang tidak bernafsu. Kenapa saya tidak boleh khawatir kalau memang begini? Saya kira, setelah menjelaskannya, bahwa bendahara akan kembali dari kota, dan Tuan akan mendapatkan uang Tuan kembali. Saya tidak datang ke sini untuk bertemu dengan bendahara Nyonya. Saya datang kemari untuk bertemu dengan Nyonya. Saya tidak peduli pada bendahara itu. Demi setan tidak peduli. Maafkan bahasa saya ini. Sesungguhnya lah Tuan, saya tak biasa dengan bahasa seperti itu. Ataupun tingkah laku seperti itu. Saya tidak bernafsu untuk berbicara lebih lanjut. Nyonya tunggu. Apa bisa aku katakan sekarang? Tidak bernafsu. Tepat 7 bulan setelah suaminya mati. Saya harus membayar bunga, bukan? Suaminya mati begitu saja. Bendaharanya pergi entah kemana. Semoga ditelan setan dia. Sekarang terangkanlah. Saya lakukan. Apakah saya harus kabur dengan helikopter? Ataukah saya harus membenturkan kepala saya ke tembok batu? Ketika saya datang ke Sudargo untuk menagih hutangnya, ia pakai alasan tak ada di rumah. Si Irwan itu ya terus terang saja lari dan sembunyi. Saya telah pula bertengkar dengan si Karto dan hampir-hampir saya lempar ia keluar jendela. Si Marno pura-pura sakit. Dan wanita ini tak bernafsu katanya. Tak seorang pun dari mereka berniat untuk membayar hutang mereka. Dan ini menjakan mereka. Saya terlalu ramah dan terlalu sopan santun. Tapi tunggulah. Tak akan saya biarkan seorang pun memperdayakan saya. Setan akan menghajar mereka. Saya akan tinggal di sini dan tidak akan beranjak sebelum ia membayar hutang. Betapa marahnya saya. Begitu hebat marah saya, segenap urat saya gemetar karena marah. Sampai-sampai sakit dada saya. Setan! Mandor! Tuan, ada apa? Ambilkan saya kuas dan sitrun.
Nah, apa yang bisa kita perbuat? Ia tak punya uang kontan di dompetnya. Logika macam apa ini? Saya membutuhkan uang dengan sangat, dan ia tidak mau membayar hutangnya, sebab ia tidak mau membicarakan masalah utang. Logika macam apa ini? Inilah logika perempuan, dan inilah kenapa saya benci bicara dengan perempuan. Dan sekarang ini, benci saya luar biasa. Lebih baik saya duduk di atas kotak dinamit daripada berbicara dengan perempuan. Saya merasa dingin. Persoalan ini membuat saya begitu marah. Melihat makhluk romantis seperti dia, dari jauh saja sudah cukup untuk membuat orang berteriak minta tolong. Ini Tuan, Nyonya Martopo sakit dan tidak. Minggat! Sakit dan tak mau bicara dengan tamu. Baiklah, saya juga tidak mau bicara. Saya akan duduk di sini dan tidak akan beranjak sampai kau bayar hutang saya. Kalau kau sakit seminggu, saya akan duduk di sini selama seminggu. Kalau kau sakit setahun, saya akan duduk di sini selama setahun. Seluruh isi surga kau tidak akan mengguncangkanku dengan duka citamu itu. Juga tidak dengan alis matamu yang bagus itu. Aku tak heran lagi melihat alis matamu itu. Ali! Ali! Lepaskan kuda dari kereta. Kita tak akan buru-buru pulang. Saya akan tinggal di sini. Katakan pada orang-orang di kandang supaya memberinya rumput. 2 kali lipat. Kuda yang kiri itu rewel sekali. Jangan dipukul loh, bro. Nah, begitu. Boleh saja dipukul, tapi pelan-pelan. Jahanam betul. Puasnya tak terkira. Tak ada uang semalam, tak bisa tidur. Dan sekarang, baju hitam berkabung dan tidak bernafsu. Sakit kepala saya. Mungkin saya harus minum. Ya, harus minum. Mandor! Mandor! Ada apa? Saya minta minum. Gagalnya sudah nyata. Sepatu kotor, debu, baju dipenuhi jerami. Belum mandi, belum bersisir. Nyonya itu barangkali mengira saya ini seorang garong. Memang kurang sopan mungkin. Bertamu memakai pakaian seperti ini. Tidak ada salahnya. Saya ini penagih hutang. Dan tidak ada pakaian khusus untuk penagih hutang. Wah, Tuan anak bebas betul di sini. Apa? Kepada siapa kau tunjukkan omonganmu itu? Dia, tak usah ngomong. Kacau. Orang ini tak mau pergi. Setan. Betapa marahnya saya. Hampir-hampir saya bisa melempari seluruh dunia ini dengan lumpur. Sakit dada saya. Setan. Mandor! 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 Tuan, selama hidup saya yang sepi ini, saya tak bisa mendengar suara manusia. Dan saya tak bisa mendengar suara orang keras-keras. Saya minta kepada Tuan, sukalah hendaknya, agar tidak mengganggu kedamaian saya. Bayarlah, dan saya akan pergi. Tadi sudah saya katakan dengan jelas, dalam bahasa Indonesia, bahwa saya tak punya uang kontan. Tunggulah sampai besok lusa. Akan menjelaskan kepada Nyonya, juga dalam bahasa Indonesia, kalau saya membutuhkan uangnya, tidak besok lusa. Tapi apa daya saya, jelas saya tak punya uang. Jadi Nyonya tak bisa bayar, begitu bukan? Saya tak bisa. Kalau begitu saya akan duduk di sini dan tinggal di sini sampai saya mendapatkan uang saya kembali.
Nyonya akan bayar besok lusa? Baiklah, saya akan sampai besok lusa. Saya tanya kepada Nyonya, saya harus bayar bunga besok pagi, bukan? Atau Nyonya kira saya ini cuma berolok-olok? Tuan, saya minta Tuan jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Saya tidak sedang membicarakan kandang kuda. Saya sedang bertanya. Saya harus membayar bunga besok pagi, bukan? Tuan ini tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan seorang wanita. Tentu saja saya tahu. Tidak tahu. Tuan ini hanya orang kampung. Orang tak tahu adat. Seorang tuan yang terhormat tak akan bicara seperti itu di depan seorang wanita. Nyonya hebat betul. Nyonya tahu bagaimana orang-orang harus bersikap terhadap Nyonya. Barangkali dalam bahasa Inggris. Dear my lady, would you like to lend your beautiful eyes? Pardon me for having disturbed you. What a beautiful. Shall we meet again tomorrow? Biadab namanya. Sama sekali tak lucu. Saya tak tahu wanita. Nyonya yang terhormat, sepanjang umur saya ini, saya telah melihat wanita lebih banyak daripada Nyonya melihat burung gereja. Sudah 3 kali saya berkelahi karena urusan wanita. 12 wanita telah saya tinggalkan dan 9 meninggalkan saya. Memang pernah. Pada saat saya bertingkah bagaikan bahasa yang bermadu, membungkuk-bungkuk, dan kemalu-maluan. Saya pernah mencinta, menderita, mengeluh kepada bulan, meleleh disiksa oleh cinta. Saya pernah mencinta dengan dahsyat, mencinta sampai gila, mencinta dalam semua tangga nada, berkicau bagai burung ketilang tentang emansipasi, mempertaruhkan separuh dari harta bendaku dalam pengaruh nafsu yang lembut. Tetapi sekarang, demi setan itu semua telah cukup. Hambamu yang patuh ini tak mau lagi diseret ke sana kemari seperti lembu yang bodoh. Cukup. Mata yang hitam, mata yang bergairah, bibir yang mungil, dekik di pipi, bisikan di terang bulan, keluh kesah yang menawan. Untuk itu semuanya, aku tak mau membayarnya setalen. Yang saya maksud di sini bukannya teman saya berbicara sekarang, tetapi wanita. Mereka itu dari yang kecil sampai yang besar, sombong, hipokritis, cerewet, menjengkelkan, tak setia dari kaki sampai kepala, pongah tanpa guna, picisan, kejam dengan logika yang memusingkan. Dan dalam hal ini mohon maafkan keterus-terangan saya. Seekor burung gereja dapat mengalahkan 10 filsuf yang memakai kebaya. Jika seseorang melihat seorang wanita di hadapannya, maka ia pun lalu membayangkan bahwa yang dilihatnya adalah seorang makhluk yang suci. Begitu hebat sehingga ia tersentuh oleh nafas makhluk itu. Terapung dalam suatu pesona lautan yang indah. Tetapi jika orang melihat ke dalam jiwanya, tak lain tak bukan hanyalah buaya. Dan yang lebih buruk lagi, buaya ini menganggap dirinya sebagai seorang makhluk yang artistik. Seakan-akan menjual monopoli sebagai makhluk yang menggiurkan. Biarlah setan menggantung diriku jungkir balik kalau memang ada yang pantas dicintai dari seorang wanita. Ketika ia jatuh cinta, maka yang ia bisa adalah mengaduk dan melelehkan air mata. Dan jika lelakinya sudah mulai menderita dan suka berkorban, lalu maka ia melaga dan menyeret lelaki itu seperti keledai. Nyonya. Dan tentu saja, Nyonya juga tahu bagaimana sifat wanita itu. Sekarang, saya mau bertanya kepada Nyonya. Demi kehormatan Nyonya, apakah Nyonya pernah menjumpai wanita yang benar-benar setia? Tidak pernah, tentu saja. Hanya wanita jelek dan tua saja yang bisa setia. Lebih mudah mencari kucing bertanduk atau gagak yang berbulu putih daripada mencari wanita yang bisa setia.
Tapi izinkanlah saya bertanya, siapakah yang jujur dan setia dan bercinta? Lelaki barangkali. Iya, lelaki tentu saja. Lelaki. Lelaki bisa jujur dan setia dan bercinta. Nah, inilah berita yang baru. Bagaimana Tuhan bisa berkata begitu? Lelaki bisa jujur dan setia. Sementara soal ini sudah sampai begitu jauh. Saya bisa menyatakan di sini bahwa dari segala lelaki yang saya kenal, suami saya adalah lelaki yang terbaik. Saya mencintainya dengan hangat, dengan segenap jiwa saya, seperti hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita yang muda dan bijaksana. Saya serahkan kepada kemudahan saya, kebahagiaan saya, kekayaan saya, dan hidup saya. Saya menyembahnya sebagai seorang kafir. Dan apakah yang terjadi? Lelaki yang terbaik ini mengkhianati saya dalam berbagai macam kesempatan. Setelah ia meninggal dunia, saya temukan laci mejanya penuh dengan surat-surat cinta. Ketika ia masih hidup, ia suka meninggalkan saya berbulan-bulan lamanya. Memikirkannya saja sudah ngeri. Ia bercinta-cintaan di depan saya. Ia menghamburkan uang saya dan memperolok-olokkan perasaan saya. Tetapi toh, saya tetap jujur dan setia kepadanya. Dan lebih daripada itu, ia sudah mati dan saya tetap setia kepadanya. Saya kuburkan diri saya di dalam 4 tembok ini. Dan saya akan tetap memakai baju hitam ini sampai ke liang kubur saya. Berkabung. Nyonya berkabung. Nyonya kira saya ini apa? Jangan kira saya tak tahu kenapa Nyonya memakai baju hitam yang mahal ini dan menguburkan diri Nyonya di dalam 4 dinding ini. Oh, betapa romantisnya. Nyonya mau meniru dongeng rupanya. Seorang bangsawan berkuda putih akan lewat di depan puri. Dan ia pun akan berkata di dalam dirinya, disinilah tinggal sang putri Chandra Kirana, yang demi cintanya kepada suaminya, telah mengubur dirinya di dalam 4 dinding kamarnya. Saya sudah mengerti akan sandiwara ini. Apa? Apa maksud Tuhan dengan mengatakan kata-kata itu kepadaku? Nyonya telah mengubur hidup diri Nyonya. Tetapi sementara itu, Nyonya tidak pernah lupa untuk membedaki hidung Nyonya. Alangkah lancangnya mulut Tuhan. Saya tolong ya, jangan bentak. Saya ini bukan bendahara Nyonya. Izinkan saya menyatakan kenyataan-kenyataan. Saya bukan seorang wanita. Dan saya sudah terbiasa untuk mengeluarkan isi hati saya. Maka dari itu dengan hormat, jangan menjerit. Saya tidak menjerit. Tuanlah yang menjerit. Saya minta Tuhan meninggalkan rumah ini. Bayarlah dan saya akan pergi. Saya tak mau bayar. Jadi Nyonya tak mau bayar? Begitu? Saya tak peduli Tuhan mau bertindak apa. 1 rupiah pun saya tak mau bayar. Pergi dari sini. Nyonya tak mau bayar. Nyonya tak mau bayar uang yang menjadi hak saya. Begini ya. Saya sudah tidak tahan lagi. Saya hanya ingin duduk di sini dan akan menunggu sampai Nyonya membayar hutang saya. Apakah Tuhan berniat akan duduk? Saya memang sudah duduk. Dengan hormat. Pergilah. Dengan hormat, bayarlah uang saya. Saya tak sudi bicara dengan orang biadab. Pergi. Atau tidak? Tidak. Tidak. Bu Darmi, tolong antarkan Tuan Betulila ini pergi. Tuhan, mengapa Tuhan tidak pergi? Kau memang diminta pergi. Mau apa sebenarnya Tuhan ini? Apa katamu? Hati-hati ya kalau bicara. Kugilas lumat-lumat kau nanti. Ya Tuhan. Ya Tuhan, saya sakit.
badan saya tiba-tiba sakit, Nyonya. Tuan Baitul Bilal, pergilah. Oh, pergi, keluar. Dengan hormat agak sopanlah sedikit. Engkau kasar, engkau biadab, engkau monyet. Apa katamu? Engkau biadab, engkau monyet. Izinkanlah saya bertanya atas hak apa Nyonya menghina saya. Habis, mau apa lagi? Tuan kira saya takut kepada Tuan. Nyonya kira karena Nyonya ini makhluk yang romantis, lalu Nyonya bisa dengan bebas menghina saya tanpa mendapat balasan? Saya menentang Nyonya. Ya Robbi, akhir. Ini harus diselesaikan dengan duel. Apakah Tuan mengira karena Tuan begitu gagah, lalu saya takut kepada Tuan? Saya jelaskan di sini bahwa saya tidak akan membiarkan satu orang pun menghina saya. Dan saya tidak akan mengecualikan Nyonya. Hanya karena Nyonya adalah seorang wanita. Seorang seks yang lemah, katanya. Cukup. Badak. Kamu badak. Badak. Inilah saatnya untuk menghapus tahyul lama. Yang beranggapan bahwa hanya lelaki saja yang harus memberi kepuasan. Kalau memang ada persamaan antara laki-laki dan wanita, maka persamaan itu harusnya dalam segala hal. Emansipasi wanita. Bah, toh ada batasnya. Inilah buktinya. Jadi Tuan betul-betul menantang duel atau bagaimana? Segera. Baiklah. Segera. Aku kurang berlatih tinju, tapi suamiku punya banyak senapan di sini. Beberapa tupai dan burung saja sudah gugur karenanya. Dan sekarang senapan itu dengan mudah akan menggugurkan Tuan juga. Senapan angin. Boleh saja. Dengan senang hati, Tuan. Saya akan menembus kepala Tuan. Semoga Tuan dimakan setan. Akan saya tembak alis matanya yang bagus itu. Saya bukan orang banyak kincong. Bukan bola pemuda hijau yang sentimental. Bagi saya, tak ada seks yang lemah. Tuhan, kasihanilah saya. Seorang tua seperti saya ini. Pergilah. Tuhan telah menakut-nakuti saya sampai hampir mati. Lalu sekarang Tuhan mengajak duel. Ya, duel. Itulah persamaan. Itulah emansipasi. Dengan begitu, lelaki dan wanita sama. Dan saya akan menembaknya dengan prinsip ini. Apalagi yang bisa dikatakan tentang wanita semacam dia. Dengan gembira, saya akan menembus kepala Tuhan. Semoga Tuhan dimakan setan. Apalagi yang bisa saya katakan. Ia marah. Matanya berkilauan. Ia menerima tantangan. Demi kehormatan saya, baru kali ini saya menjumpai wanita semacam itu. Oh Tuhan, pergilah, pergi. Inilah senapannya. Tetapi sebelum kita berduel, saya minta ajaral dulu caranya menembak. Tadinya. Robbi, kasihanilah kami. Saya akan memanggil orang. Kenapa semua malapetaka ini menimpa kepala kami? Ya, ini senapan. Memang bagus untuk menembak burung. Tapi ini beda dari senapan biasa. Lihatlah, BSI kaliber 5,5. Harga dua senapan ini tak kurang dari 12.000. Begini cara memakainya. Aduh, alis matanya. Sungguh wanita sejati. Sudah. Ya, begini. Tariklah jika ditembakkan. Coba miringkan sedikit kepalanya. Ya, pepornya harus tepat di bahu ini ya. Tangan juga harus kuat. Lemas, tapi kuat. Gimana? Enak bukan? Tak enak menembak di dalam rumah. Marilah kita keluar kebun. Tunggu.
Saya belum selesai mengajar. Saya contohkan dulu menembak udara bagaimana. Terlalu. Itu tak perlu. Kenapa? Sebab itu urusan saya. Tuan takut. Ya, memang. Jangan begitu. Tuan terhormat, jangan gila-gilaan. Ayo, ikut saya. Saya belum merasa tentram sebelum membuat lubang di dahi Tuan yang saya benci itu. Apakah Tuan takut? Ya, saya takut. Bohong. Kenapa tak mau bertempur? Sebab saya suka kepada Nyonya. Tuan suka saya. Begitu berani ya bilang kau suka saya. Pergi. Dengarkanlah. Apakah Nyonya masih marah? Saya begitu gila seperti setan. Tapi saya harap Nyonya bisa mengerti. Bagaimana menjelaskannya? Soalnya adalah begini. Soalnya ialah, lihatlah. Apakah salah saya kalau Nyonya punya hutang kepada saya? Saya tidak bisa disalahkan, bukan? Saya hampir jatuh cinta. Pergi. Saya benci kepada Tuan. Ya Robi, begitu hebatnya wanita ini. Belum pernah saya menjumpai wanita sehebat ini. Saya kalah. Remuk redam. Saya seperti tikus yang kena perangkap. Gila. Atau saya tembak nanti. Tembaklah. Tembak. Gimana bahagianya. Mati di depan sepasang mata yang berkilauan itu. Alis matanya. Mati ditembak oleh senapan angin yang disentuh oleh tangan yang mungil dan halus itu. Saya sudah gila. Cobalah pertimbangkan dan cepatlah putuskan. Sebab jika saya pergi sekarang, kita tidak bisa bertemu lagi. Putuskanlah. Bicaralah. Lihatlah, saya masih priai, orang terhormat. Penghasilan saya tak kurang dari 10.000. Saya punya banyak kuda bagus, dan perkebunan saya di mana-mana. Maukah Nyonya menjadi istriku? Saya tembak sekarang. Saya bingung. Saya kurang mengerti. Mandar, air. Saya telah jatuh cinta seperti anak sekolahan. Saya cinta kepadamu. Belum pernah saya cintai wanita seperti ini. Sudah 12 wanita saya tinggalkan dan 9 meninggalkan saya. Tapi tak seorang pun pernah saya cintai. Sebagaimana saya mencintaimu. Saya kalah. Saya berlutut seperti orang tolol. Saya meniarap di lantai, memohon tanganmu. Terkutuklah saya ini. Sudah 5 tahun saya tidak jatuh cinta. Saya seperti saya memohon pertolongan. Atau tidak? Sudikah Nyonya? Baiklah. Tunggu dulu. Ya. Tidak apa-apa. Tuan boleh pergi. Tetapi tunggu dulu. Tidak. Pergilah. Pergi. Saya benci kepada Tuan. Atau tidak. Pergi. Oh, kalau Tuan tahu bagaimana marah saya. Jari saya linu-linu memegang barang seperti ini. Untuk apa Tuan berdiri di situ? Keluar. Selamat tinggal. Pergilah. Kenapa pergi? Tunggu. Tidak.
pergi. Alangkah marahnya saya ini. Tidak, jangan mendekat. Kemarilah. Jangan. Tidak usah dekat-dekat saya. Saya marah kepada diri saya sendiri. Jatuh cinta seperti anak sekolahan. Berlutut dan menghibah-hibah. Saya merasa demam. Saya cinta kepadamu. Ya, ini sehat. Apa yang saya butuhkan ialah jatuh cinta. Besok pagi saya akan melunasi bunga ke bank. Panen kopi sudah tiba. Dan muncullah nyonya. Tak akan saya maafkan diri saya ini. Pergilah. Tidak. Oh, saya benci. Saya benci saya. Ya Tuhan. Ya Robi.